Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsi, wa midada kalimati, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakhdurun, amma ba'. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Munajat Gedor Pintu Langit versi live streaming Facebook yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah Bunda, perlu saya sampaikan ya, live streaming Facebook ini disiarkan atau di live dari sejak ba'da subuh. Artinya tidak bisa kita tentukan jamnya, hanya saja ancar-ancarnya adalah jam 5:15. Kalau seandainya lebih, katakanlah jam 5:19 atau lewat 20, itu artinya saya baru keluar dari masjid. Nah begitu. Jadi kegiatan kita di live streaming ini adalah kajian dan tilawatil Quran ini adalah itu setelah saya keluar dari masjid. Ya, kalau saya belum keluar dari masjid, ya tentunya silahkan tunggu saja. Nah berbeda dengan live streaming TikTok. Kalau live streaming TikTok itu mutlak jam 3.00. Kalaupun lebih, paling lebih 1 menit 2 menit. Nah, tidak pernah lebih dari sampai 10 menit enggak. Paling banter-banter nih jam 3:01 atau 2 menit. Bahkan kurang malah, jam 3 kurang gitu ya. Nah, kalau subuh nggak bisa Bunda, karena waktu subuh itu makin maju atau mundur. Nah, jadi patokannya waktu subuh, dan ini waktu Indonesia Barat. Ya. Kalau berbicara Indonesia Tengah, berbicara Indonesia Timur atau Indonesia luar negeri, itu berbeda lagi. Kita ngambil patokannya dari Indonesia Barat, ya. Jadi mohon izin ya, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menepati sesuai dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Kemudian yang kedua yang ingin juga saya sampaikan kepada jamaah, ya mohon izin dan mohon maaf ya, yang pertanyaannya sekiranya bukan pertanyaan yang tidak substansial, itu mohon maaf, itu tidak sejawab gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan ini kok kayak kaset diulang-ulang gitu loh. Nah, karena yang kami respon ini bukan 1-2, yang kami respon ini ribuan pertanyaan, ya ribuan pertanyaan. Kecuali japri langsung ke saya, yang sifatnya japri langsung, ya Pak Ustadz ini mohon solusinya gini-gini, itu beda, ya. Tapi contoh misalnya, Pak Ustadz bagaimana cara pembacaan Al-Waqiah? Lah itu kan di VT-VT sebelumnya sudah banyak, ya. VT-VT sebelumnya itu udah ratusan saya bikin tentang Al-Waqiah. Ya, Wombok jangan nanya lagi lah. Ya tinggal dibuka. Ini memperlihatkan kalau Bapak Ibu males buka gitu loh. VT-VT saya yang sebelumnya males dibuka. Padahal semuanya udah ada. Semuanya sudah ada. Baik itu tawasul, Al-Waqiah, kemudian amalan 313, amalan 41, itu semuanya sudah ada di VT-VT sebelumnya. Ya, ini bukan berarti saya marah, bukan berarti saya kesal, bukan. Hanya saja ini kayak gimana ya?
terlalu mudah untuk minta, ya. Pak Ustadz, gimana caranya pengamalan Al-Waqiah? Lah ini baru satu fiti yang dilihat, buka fiti yang sebelumnya. Begitu, buka fiti yang sebelumnya. Dan di situ sudah ada semua. Nah, kecuali kalau pertanyaannya nambah, misalnya, Pak Ustadz, itu selain dari ayat 74, 96, bolehkah kita berdoa lagi setelahnya? Itu beda lagi judul. Begitu. Tapi kalau misalnya masih dalam satu judul pertanyaan, ya mohon maaf, ya. Ini bukan berarti saya sombong, ya. Pertanyaan yang harus saya tanggapi mulai dari TikTok, ya, Facebook, Instagram, YouTube, kalau dijumlahkan satu hari itu ribuan, Bunda. Bukan 100, 200, ribuan, ya. Allahu Akbar. Sementara saya keterbatasan tenaga untuk menjawab. Giliran nggak dijawab, dibilangnya kita sombong. Dibilang nggak dijawab, bilangnya kita nggak profesional. Ya, ya mohon izin dan mohon mengerti, ya, mengerti dan mohon maklum, gitu ya. Jangan ada keluar kata-kata nggak profesional, karena kita ini bukan profesional, kita ini nggak berbayar, ya. Kajian-kajian kita ini nggak ada barter rupiah di sini, ya. Kita di sini tidak ada barter-barter, saya harus dibayar, nggak ada, ya. Jadi mohon izin ya, jangan sampai saya ditabrakin dengan bahasa profesional. Kami nggak pernah bilang profesional di sini, ya. Ya orang tinggal buka kok, VT-nya sudah ada lengkap, judulnya sudah ada, ya. Allah, judulnya sudah ada. Nah, ini contoh nih. Ini siapa nih? Doa agar anak cepat dapat kerja yang terbaik, Ustaz. Nah, ini kan beda judul ini. Kalau beda judul berarti ya udah tinggal tunggu. Tapi kalau bertanya lagi, Pak Ustadz, bagaimana cara mengamalkan Al-Fatihah? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Udah ratusan loh Fiti saya membahas Fatihah 70, Fatihah 77, Fatihah 49, Fatihah 41, Fatihah 313, itu udah ribuan komentar. Ya, Fitinya itu udah ratusan. Kenapa harus dipertanyakan lagi ya? Saya bingung Ustadz mengamalkannya, saya belum paham. Nggak pahamnya di mana? Nanti kita bikinkan Fiti lagi. Intinya adalah males. Males buka tapi pengen ngamalin. Gitu. Benar Bu Anjar, benar. Pada malas buka VT-nya, ya. Padahal tinggal dibuka, sesusah apa sih buka VT, ya. Yang uniknya lagi langsung japri lagi, ya. Nggak mau masuk grup, tapi japri, Pak Ustadz, tolong dong kirim VT cara mengamalkan Fatihah. Nggak saya respon, ya. Sudah bahasanya tolong dong. Kalau kita di orang Bugis itu kalau bahasa kayak gitu nggak enak banget itu. Ya ini bukan berarti kita ingin dihormati, dihargai, enggak. Maksudnya marilah kita sama-sama mengerti kondisi ya. Ya, yang tidak saya jawab bukan berarti saya galak, bukan berarti saya kasar. Ya enggak. Mari kita berpikir lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi. Gitu ya. Mari kita berpikir lebih baik lagi. Ya. Ini jangan sampai ada yang ngambek, ada yang pundung, cek Sunda nama. Ada yang mageli nasa ngogi ya gara-gara dia Jawa fitina mageli ini yang rugi siapa? Kan begitu. Kan Anda sendiri yang rugi, bukan saya. Saya nggak ngerugi sama sekali. Ya. Karena hanya sekedar saya tidak membalas VT, hanya sekedar tidak saya respon VT, akhirnya ngambek, nggak mau ikutan. Ya mohon maaf. Ya, kita tidak ada namanya pendaftaran di sini. Ini adalah layanan gratis. Ya, ini adalah layanan yang kami tidak pungut apa-apa. Jadi kalau Anda ngambek, Anda sendiri yang rugi, kan begitu. Idi reale rugi kok misalnya mageliki, ya. Idi reale rugi kok misalnya detelo tace, kan begitu. Ya gitu ya Bu Marwiyati ya. Ya ojo, ya yang rugi siapa ya? Kowe yang rugi, ya jenengan yang rugi, kan begitu. Iya Bu Fatimah Alenarianel rogi tak cedek mageli kakak aku mageli. Allahu Akbar. Deni Jawa fitina mageli lu Jawa itu terumat
apa? Iya motor terunat kutanang. Ibarat kaset udah kusut itu terus dipertanyakan. Tinggal diamalkan ayah bunda, ya. Tinggal diamalkan saja, ya. Ajas tukum itu sudah ya. Nah kecuali kalau misalnya judulnya beda ya. Kalau judulnya berbeda baru, ya. Pertanyaannya berbeda baru, ya. Masya Allah. Baik ayah bunda dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini siapapun yang melihat siaran langsung ini, live streaming ini, pertama tentunya saya mohon maaf tidak bisa menjawab seluruh komentar-komentar Bapak Ibu semua, ya. Iya Fandi, Andi Haryati. Alena Ali Rogi. Ya lo ya. Kan gitu, ya. Nah saha anu rugi, sok pundung we, sok ngambek we. Aduh. Jadi kumahanya ulah sok ngambek lah gitunya. Ai sok ngambek kan budak leutik tah gitunya. Nah itu bahasa Sunda, bahasa Bugis bingung deh. Ini ustadznya orang apa sih? Kada boleh pundung bahasa Banjar campur pula bahasa Sunda. Kada boleh marah. Jadi pemalar itu kada boleh. Baik. Ya, nek rambut wes ya wel-welene guru. Nje. Ya piye tuh jenengan ge, ya. Dikasih nasihat kok ngambek ten suwe. Ojo, yang rugi sapa? Nek yang rugi tuh kowe, sampean rugi. Gitu ya, Nje. Nah. Baik ayah bunda dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum kita pembacaan waqiah, saya ingin menyampaikan duka eta mah bogoheun sugan bogoheun ka urang. Allahu akbar, urang mah tos suga du pemajikan ye. La ilaha illallah. Nah, yuk. Jadi ayah bunda dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya ingin menyampaikan begini, ya. Kalau ingin amalan kita mustajab, tentunya mari sama-sama kita pahami dulu nih, ya. Mari kita sama-sama pahami, ya. Bahwa apa yang kita lantunkan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan ke Gusti Allah, modal utamanya adalah hakul yakin. Keyakinan itu dulu. Ya ko ya sange ko bahasa ugi nama tepe. Farlu itu mah tepe. Kedah yakin. Lamun teu yakin mah ulah. Mending ulah ngiring di dia teh ulah. Rugi. Ya. Farlu ki mah tepe yo lo. Barak ko dia teh mah tepe, dia itu neletuk. Ini yang saya ingin bahas nih. Kenapa saya ingin bahas hal-hal seperti ini? Karena banyak sekali yang bertanya, Pak Ustadz, saya sudah ngamalin, saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi kok belum terkabul? Sebenarnya bukan belum terkabul. Karena begini, ibaratnya itu ada sesuatu yang mengganjal di hati Bapak Ibu semua, sehingga apa yang kita doakan itu seakan-akan nggak terkabul, padahal belum terkabul. Ya, itu mah tinggal nunggu waktu aja. Ya, yang penting kunci utamanya adalah hakul yakin. Hakul yakin. Ini mah dikasih amalan, bagaimana kalau begini, Ustaz? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau terlalu banyak bagaimananya? Kalau sudah terlalu banyak bagaimananya, artinya Anda tidak yakin. Ya. Kalau sudah nggak yakin, ya mending nggak usah. Kan begitu, mending nggak usah kalau nggak yakin, karena itu hanya menghabiskan waktu saja. Nah, oleh karenanya ayah bunda, ayo, yang pertama dan paling utama adalah mari kita yakini bahwa apa yang kita doa, apa yang kita lantunkan, apa yang kita panjatkan, insya Allah Allah kabulkan. Ini tuh firman Allah, ini bukan Aris yang ngomong, ya, ini Allah yang berbicara dalam Al-Quran, ya. Uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku kabulkan doa kalian. Kan itu jelas itu. Apa yang harus kita ragukan? Begitu. Ya, apa yang kita ragukan?
Siapa nih? M. Rofan. Ya, syukron. Terima kasih saudaraku. Ya. Apa yang kita ragukan coba? Nah, karena ini yang banyak sekali yang ya maaf ya, hanya habis waktu. Waktunya habis, nggak jelas. Ya. Tapi keraguannya terlalu tinggi. Kalau sudah ragu mending nggak usah. Dan alhamdulillah ya Bunda, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan, ya. Ini alhamdulillah wasilah apa yang kami sampaikan, ya. Apa yang kami sampaikan kepada jamaah, ya. Banyak sekali sudah yang membuktikan. Baik itu di TikTok, baik itu di Facebook, baik itu di IG maupun di YouTube, itu luar biasa. Banyak sekali membuktikan, terutama amalan-amalan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Nah, ini yang membuat saya semakin yakin, membuat saya semakin semangat menyampaikan bahwa ada yang berhasil. Ya. Tapi tidak semua, ada juga yang belum berhasil. Nah, yang belum berhasil artinya kan begini. Ayah Bunda, nih, gini-gini. Kalau orang di muka bumi ini semuanya orang baik semua, itu nanti Pak Polisi nggak ada kerjaan lagi nanti itu. Ya. Ya, orang baik semua, kasihan nanti. Ya. Kalau semua orang di muka bumi ini semuanya jujur semua, itu agak repot juga. Ya. Nah, begitupun doa. Kalau seandainya semua doa dikabul semuanya sama Allah yang bertepatan dengan pengabulan yang kita inginkan, nanti ujungnya apa? Kita akan jauh dari Tuhan. Justru kita lemah. Kenapa? Karena nggak terlihat kekuasaan Allah di situ. Maka Allah saring dulu. Ini ada yang dikabulin dulu, ini ada enggak. Itu agar supaya apa? Kita diuji iman kita. Nah, yang belum terkabul, maka ujiannya adalah harus istiqomah. Yang sudah terkabul, ujiannya apa? Lebih berat lagi yang sudah terkabul. Hati-hati. Ya. Jangan sampai sudah terkabul justru ninggalin Tuhan. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, banyak kejadian-kejadian orang begitu. Doanya udah dikabul. Ya, tadinya rajin sholat tahajud, rajin tilawah, rajin sedekah. Giliran udah dikabul doanya, udah jadi orang kaya raya, lupa sama yang beri rezeki. Ah, ini yang paling bahaya banget ini. Bahaya banget. Ya. Ya kan Haji Fatimah pakor deh. Ya. Megala ada tuh waktu na masusah, matinula ada masempajang, sisa na sogi na lupa ini huang Allah. Ah, tiki cara nak pakor. Allahu Akbar. Ini harus diluruskan ini, ya. Eker masih kene ripuh, eker masih kene naon, segala rupi lah, pokoknya masih kene miskin, pokoknya segala rupi lah. Tak mau meni deket ke Allah teh, meni getol ibadahnya. Giliran sudah tos benghar naon segala rupi, poho ke Allah. Nah, ini banyak kejadian kayak gini. Nah, inilah fungsinya kenapa Allah ada yang dikabul, ada yang enggak, kan begitu. Ayo sekarang saya mengajak kita semua, saya ajak Ki Iman ngidi, ya, kabeh ya. Ayo semuanya. Mari kita istiqomah, mengenal sebuah keistiqomahan. Ya, sepintar apapun, sehebat apapun kita, kalau kita nggak istiqomah, itu repot urusan ayah bunda. Ya, ini mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. TikTok, Facebook, IG, YouTube, itu sebenarnya ajang untuk melatih keistiqomahan. Ya, bagi yang ingin mendapatkan rezeki dari TikTok sama Facebook. Ya, contoh ayah bunda. Ini saya cerita sedikit ya, biar kita bisa dapat intisari atau pelajaran. Ya, 2 tahun yang lalu kerjaan saya itu cuma ngupload aja. Setiap waktu saya upload. Ya, satu hari itu 5, 7 bahkan sampai 20 upload aja. Saya nggak mengharap TikTok Facebook saya monet. Kenapa? Karena berat. Saya tanya lagi ke orang-orang yang hebat, yang penggemarnya sudah 10.000, 20.000, 30.000, saya tanya, monet nggak? Belum Pak Ustadz katanya. Berarti ini apa ini saya bilang, ya. Ternyata kita disuruh dilatih keistiqomahan aja, istiqomah aja setiap hari 5 sampai 10, 5 sampai sesuai dengan kenabsen. Sesuai dengan kewalufai. Ya, tiap hari unggal poe
Ya, upload wae. Tahu-taunya min haitsu la yahtasib, ya. Dari arah yang nggak disangka-sangka tiba-tiba dapat pemberitahuan dari Mbak Monet, ya. Silahkan, Anda sudah bisa menghasilkan cuan, menghasilkan uang di Facebook. Astagfirullah. Awal mulanya aku bilang astagfirullah, berubah jadi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Artinya apa? Hasil dari Monet itu sudah Allah buktikan. Ya, itu hasil apa? Hasil dari keistiqomahan. Ya. Kalau saja saya nggak istiqomah, nggak mungkin bisa monetisasi. Ya. Nah, begitupun namanya juga TikTok. Kalau saya nggak istiqomah setiap hari ngupload video-video singkat dakwah, nggak mungkin bisa mendapatkan monetisasi juga, nggak mungkin. Ya, bayangin ayah bunda, kurung waktu hanya 3 bulan itu bisa ada penambahan 70.000 penonton, follower. 3 bulan itu, ya. Orang-orang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun itu TikToknya belum nyampe 5.000 itu, ya. Lah tapi kita alhamdulillah hanya 2 tahun. Alhamdulillah sudah nyampe berapa? Udah hampir 200.000. Iya, dia menggagah Ibu Sri Asari, dia menggagah. Ya. Ini Ibu Sri Asari yang Bugis kan ya? Oh, ya. Ini santri berarti. Ibu Marwiati santri, Ibu Sri Asari santri, Ibu Sri Jeki santri. Nah, jadi begitu ya Bunda ya. Jadi tema kita hari ini saya lebih menggembleng terkait dengan keistiqomahan ya. Ini ambil hikmah di Facebook, di TikTok. Kalau kita istiqomah itu berbeda dengan orang yang malas. Ya. Nah, kalau kita rajin-rajin, istiqomah terus dalam kebaikan, maka hasilnya juga akan memuaskan nanti. Ya. Ini jangan sampai begini, ketika susah, woi, rajinnya minta ampun. Tahajudnya bila perlu 40 rakaat 1 malam. Ya. Di saat sudah berhasil, di saat sudah Allah angkat kesulitannya, kesusahannya, diganti dengan kemudahan, udah nggak mau lagi bersujud tengah malam. Alasannya apa? Capek. Alasannya apa? Ngantuk. Padahal waktu sebelum dikasih ujian kecukupan, rajin sekali tahajud, rajin sekali sedekah, rajin sekali ngaji. Nah, ini banyak yang kena nih. Nah, maka dari itu hati-hati. Hati-hati ya. Baik Ibu Hajah Siti Khotimah. Ya, ini santri ya. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana sekali ya. Kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Ya, istiqomah aja. Ya. Memang tidak mudah karena yang ringan itu istirahat. Ya. Kalau berbicara keistiqomahan, ya memang berat. Kenapa? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu Fussilat ayat 30. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dalil istiqomah itu. Ya. Orang-orang yang sudah istiqomah, kata Allah, la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Itu coba itu. Nah, makanya istiqomah itu berat. Ya. Nih, apalagi nih kaum bapak-bapak, ya wabil khusus ayah-ayah semua nih, ayahanda-ayahanda nih. Nah, saya tanya sekarang. Ini kan kita sudah sholat subuh nih. Bagi ayah semua, tadi sholat subuhnya di masjid apa di kamar ini? Berjamaah di masjid apa di kamar ini? Jangan sampai ada alasan, oh saya berjamaah sama istri di rumah Ustadz, itu nggak masuk akal. Nggak masuk alasan. Nggak masuk alasan itu. Saya kan kalau nggak sholat di rumah Ustadz, nggak berjamaah sama istri. Ayah bunda buka kitab lagi dengan pahala orang sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, emang baik niatnya untuk berjamaah di rumah, betul baik. Tapi itu bisa mengalahkan kebaikan itu untuk berjamaah di masjid. Ya, makanya saya sampaikan kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid. Hutang numpuk di mana-mana, ya, pinjol, bangke itu bang keliling ya. Ya, coba rubah hidupnya. Kenali masjid di subuh hari. Insya Allah, Allah nanti berkah hidup kita. Nah di antara kita nih
kebanyakan terlalu banyak alasan. Ya ngantuk lah, capek lah. Akhirnya sholat di rumah. Kalau sudah sholat di rumah, hampura, mohon maaf. Ya. Jok Fadil, di musola Pak Ustadz, seberapa jauhkah masjidnya sampai sholat di musola? Ya saran saya di masjid ya. Saran saya di masjid. Ya. Kenapa? Karena keberkahan di masjid itu luar biasa. Apalagi sampai jalan kaki kita. Ya. Beberapa tahun yang lalu ketika saya dakwah di NTT, dakwah di Ambon, dakwah di Manado, dakwah di Bitung, itu mencari masjidnya itu keringetan ayah. Ya, lah kita di Jawa ini, terutama di Jawa Barat ini, kita mau nyari masjid itu cuma seupil tuh, ya, cuma selangkah dua langkah udah dapat masjid. Apa yang membuat kita alasan kita coba? Kalau misalnya alasannya ngantuk, nanti Allah juga ngantuk ngasih rezeki. Jangan salahin Tuhan kalau misalnya doa kita belum dijabah. Nah, inilah kelemahan kita, terlalu banyak permintaan ke Tuhan, tapi kita juga terlalu banyak hitung-hitungan ke Tuhan. Akhirnya Allah nanti, oh, udahlah, ini fulan ini. Terlalu banyak hitung-hitungan ke aneh. Aneh juga harus hitung-hitungan ini. Hati-hati, saudaraku. Terlalu banyak alasan, ya. Iya. Ya Allah, jam berapa nih? Ya, yuk kita baca waqiah ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Nah, itu kajian 15 menit sebelum kita pembacaan waqiah, singkat, padat, dan insya Allah mungkin mengena di kepala kita semua. Ya, kalau ingin dirangkat derajat antum, maka jangan pernah tinggalkan namanya sholat subuh berjamaah di masjid. Saya nggak bisa nerima alasan apa ya. Ya, ketika bicara zuhur, sibuk di kantor, meeting segala macam, masih masuk akal. Ketika bicara asar, ya tanggung waktunya segala macam, itu makanya nggak bisa berjamaah, itu masih masuk akal. Ya, kemudian berbicara lagi terkait dengan susah sholat subuh berjamaah di masjid, berjamaah maghrib, kenapa? Karena di perjalanan lagi gelantungan di kereta, masih masuk akal. Ya, kemudian isya nggak bisa berjamaah di masjid, kenapa? Karena kecapean, masih masuk akal. Ya, tapi kalau sudah bicara sholat subuh berjamaah di masjid, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya bilang, kalau Anda, antum, kita semua, wahai kakak-kakakku, wahai abang-abangku, wahai bapak-bapakku, wahai daengku, wahai fuangku, yang mana buranewe, ufadaki yang mana, ya komelo diakka derajata, aja taluhe ya sange sempaja subuh ki masigi. Ya. Barak itu ya sange sempaja subuh, nak kamane ngi derajat fuang latala. Nah, ari namai nak nami nah salat subuh berjamaah di masjid etama wasilah diangkatnya orang, ya, orang diangkat derajat orang ke Allah teh. Ulah kedul, alasannya iya eta. Nah, ya. Itu banyak sekali itu yang punya alasan, ribuan alasan, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi ayah bunda? Kalau sudah istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid, itu Allah hadirkan sesuatu di luar nalar, di luar pikiran kita. Itulah dalil yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib artinya apa? Allah berikan kita rezeki dari arah yang enggak pernah kita duga-duga. Ya kok diartikan dalam bahasa Ogi maka naleki fa ngalatala dalek folek kita di sana-sana. Engka dalek folek kita disangka-sangka. Lamun bahasa Sundana kieu, urang teh menang milik ti arah anu teu pernah dipikir-pikir. Teu diduga-duga aya wae. Hoyong eta aya, hoyong ini aya, hoyong eta aya, hoyong ieu aya wae. Gitu. Nah, mentakna ibadah heula. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an ditita orang teh kieu ibadah heula karak minta tolong, ulah dibalik. Minta tolong karak ibadah. Ini kaliru ieu. Kan gitu meureun. Nah, jadi komelo ki melo tolo ki fuang latala anu ki agesana asem pajak ki yolo. Ya. Jadi ibadah heula. Ibadah heula karak minta tolong. Ulah dibalik, ieu teh minta tolong wae ka Allah, minta tolong ka Allah tapi ibadahnya kedul. Ya. Ibadahnya mah kutun sengogi
Ya tabe maraja untuk seluruh yang mana ya. Ajak gaga maceku aja tersinggung ya semata-mata pada ambil bawang melo ki pegoi silakan dia pegoi idik mirale. Lesu mana yang kiri kan begitu. Silahkan semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Al-Fakir Aris Alwi hanya menyampaikan, bukan memaksakan. Ya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan terhadap agama. Begitu ya. Allahu Akbar. Pak Ustadz mulai jam berapa? Maksudnya apa nih? Siarannya. Ba'da subuh Bunda. Idah Suprida. Ba'da subuh. Nah gitunya. Ya hampura pisannya. Ya hampura pisannya. Abdi teh sekedar mengingatkan hungkul. Ya. Ulah lewat ke namina teh salat subuh di masjid. Ulah karunya. Lamun ente hoyong diangkat derajat ente ke Allah teh gampang. Gampil sama. Yo sing getol rajin. Sing rajin, sing getol salat subuh nak di masjid. Ulah di imah. Kah gitunya. Apalagi ini astagfirullahaladzim. Ya. Terkadang itu. Lah urang kan sholat di iya Ustaz. Sarang pemajikan, sarang istri, sarang anak-anak. Eta mah alasan. Ya. Untuk sholat di... Tapi kan dalilnya ayah Ustaz. Di mana kaki dipijak maka di situ masjid. Eta dalil baheula eta teh. Itu dalil lama. Itu memang betul itu hadis Nabi itu. Tapi Rasulullah SAW mengeluarkan hadis itu ketika ada sahabat bertanya. Ya, saat itu masjid belum ada. Maka sahabat bertanya, wahai Rasul, kita sholat di mana? Ya, karena selama ini Rasulullah itu selalu sholatnya di masjid. Maka Rasulullah mengeluarkan kalimat, apa kata Rasulullah? Sholatlah, di mana kaki dipijak, maka disitulah masjid kita. Ini yang Allahu Akbar. Ini keliru pisan ya teh. Ya, keliru lada nih ya. Ya. Dalil itu masih dipakai. Sementara masjid depan mata, masjid di situ 200 meter masjid, di situ 100 meter masjid. Masih juga sholat di rumah, khusus untuk sholat subuh. Ini khusus untuk sholat subuh ya. Kalau untuk maghrib, untuk isya, untuk zuhur, untuk asar, boleh jadi masih di tempat kerja masing-masing. Itu masih masuk akal. Tapi kalau sudah subuh, ya kamari, ya itu nambah di Jogja gitu. Nampak kak lesu boleh Jogja benih ya. Nah, kesiangan arah kedua anak boleh Jogja nampak lesuku boleh Tanogi ya. Itu saya cari masjid itu, saya tanya ke security, Pak di sini ada masjid nggak Pak? Oh ada Pak di situ tapi agak jalan rata-rata jauh ya ropopo ya ropopo saya bilang ya. Saya cari masjid itu sampai keringetan saya nyari masjid, ketemu masjidnya, alhamdulillah ya. Nikmat itu sholat subuh berjamaah di masjid. Sampai di sana ya Allah, masjidnya besar. Yang jamaah cuma 5 orang, 6 orang. Sedih hati saya. Katanya ingin diangkat derajat kita sama Allah. Katanya ingin malaikat Mikail lewat depan rumah. Bawa rezeki yang berlimpah ruah bagaikan air zam-zam. Apa kata malaikat Mikail? Bung alim. Jangan naon katanya. Mampir di rumahnya si Aris teh. Arisnya gak kedul. Nah gitu. Tapi beda dengan yang getol sok ayeuna. Kemana malaikat Mikail? Eta arek ke rumahnya Pak Ustadz Aris cenah. Kunaon? Bawa iya naon? Bawa sekoper milik ya. Kunaon? Getol ibadahnya, sholat subuhnya getol. Nah gitu. Ini perumpamaan ya. Nah. Awe waga. Iya wedding, jelela siapa nih? Ya. Hanya saja Bunda, saran saya, idik makun raya, ya komelo ki mas sempajang, alangkah baiknya di rumah saja. Itu disunahkan di rumah saja. Tapi kalau misalnya, saya boleh nggak ke masjid? Itu tidak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan kesunahan. Ya, sekali lagi, tidak mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena memang itu tidak anjuran. Ya, kecuali untuk laki-laki. Kalau laki-laki, itu bahkan masuk dalam hukum fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya, nah mentang-mentang bahasanya fardu kifayah, itu agak repot nanti urusannya. Ya, Allahu Akbar, sudah dimewakilin katanya. Repot deh. Yuk kita ngaji ya. Siapa nih yang protes ini? Ayo ngaji Ibu Heni.
Bu Heni Herianti, ayo Waqiah Guru, siap. Mau berangkat kerja ya? Ayo kita baca Waqiah dulu ya. Yuk kita tawasul dulu yuk yang baru mengikutin hari ini, kita pembacaan Waqiah, silahkan buka Al-Quran. Kita pembacaan Waqiah, jantung Waqiah ya. Sengaja saya kajian dulu sebentar, baru kita membaca Waqiah, biar agak sedikit memanas ya. Karena kalau enggak repot. Nah, ya. Nggak apa-apa, putus juga nggak apa-apa. Ya. Silakan, yang mau masak, mau kerja silakan. Boleh didengarkan saja nggak apa-apa. Dengarkan saja nggak juga nggak ikut juga nggak apa-apa. Minta wasilah aja ya. Yuk kita berwasilah dulu ke Rasulullah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syaidillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila khadrati malaikatil muqarrabin, khususan malaikat Mikail. Ini mohon perhatikan ya, ketika kita berwasilah, berhadiah ke malaikat, 4 malaikat sebutin. Wa ila khadrati malaikatil muqarrabin, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Ijrail alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila khadrati, yang ketiga, mana yang ketiga? Ayo. Khususon wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, khususon abina, sebutkan nama bapaknya Haji Alwi. Wa ummi, indokna, ibunya. Mama, sebutin nama mama, ibu, indok ya. Atta Indo Esa Siti Fatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, yang keempat apa? Kita bertawasul ke sahibi, pemilik suratul Waqiah. Ini banyak sekali orang yang tidak tahu. Dan banyak juga yang tidak percaya. Silahkan, yang tidak percaya monggo. Kita hanya mengajak yang percaya saja. Wa ila khadrati sahibi suratul Waqiah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahai Allah. Nah, sekarang berdoa. Ya Allah, dengan wasilah, karomah, mukjizat, keberkahan, kehormatan, keagungan, syafaat, syifa, suratul Waqiah, ya Allah, Engkau kabulkan hajatku, ya Allah. Sebutkan hajatnya, saudaraku. Engkau kabulkan hajatku, sebutkan hajatnya. Ya Allah, berikanlah kami uang miliaran rupiah masuk ke rekening kami, ya Allah, agar kami bisa berbagi, ya Allah, agar bisa membahagiakan keluarga, anak-anak, membahagiakan istri-istri, suami, membahagiakan ibu bapak, keluarga, ya Allah. Dah. Sama-sama kita baca Waqiah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa busatil jibalu batha fakanat haba'an munbatha. Wa kuntum azwajan thalatha fashabul maimanati ma ashabul maimanah.
Washabul masyamati ma ashabul masyama wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqin 'alaiha mutaqabilin. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Ayo, siapa yang tadi nanya? Teh Umu, ya, Teh Uma, siapa lagi yang nanya tentang jantung waqiah? Ayat 74 ini kita baca sekarang. Fasabbih bismi rabbikal azim. Setelah itu kita bertasbih 7 kali. Yuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa khusus pelunas hutang, ya. Kita panggil
panggil Allahnya, panggil malaikatnya agar Allah melunasi hutang-hutang kita, agar Allah memberikan kita rezeki. Yuk. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Nah, baru kita berdoa. Ayo, siapa? Teuma tadi nanya, yuk. Berdoanya begini, ya Allah dengan karomahnya jantung suratul Waqiah ini, ya Allah aku mohon, sebutkan hajatnya, mohon daganganku laris manis, ya Allah, bagi yang dagang, yang banyak hutang, ya Allah mohon lunasilah hutang-hutangku, yang rezekinya lagi seret minta, ya Allah mohon berikan aku rezeki yang lancar jaya, ya Allah, yang mengalir bagaikan air zam-zam, ya Allah, minta jangan malu, sebutkan. Diulang lagi, ya Allah dengan karomah pembacaan jantung suratul Waqiah ini, ya Allah aku mohon, ya Allah. Sebutkan hajat masing-masing ya. Insya Allah kabul. Sudah, setelah itu kita lanjut ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudahhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Yuk, kita bertasbih ayat 96 terakhir kita bertasbih 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Sekarang kita berdoa. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni Aghnina, Ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak.
Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Ghina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Ghina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Ghina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni ya Ghina ya Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Yuk berdoa sah. Semuanya jamaah semua ya. Ya Allah, ya Rasulullah, aku mohon karomah, mujizat suratul Waqiah, jantung suratul Waqiah yang barusan saya baca, ya Allah, aku mohon ya Allah dengan karomahnya, ya Allah, kabulkanlah hajatku, ya Allah, sampaikan hajatnya saudaraku, ayo, ya Allah, berikanlah, ya Allah. Nah, kalau sudah berdoa, masing-masing sudah berdoa, tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkina minhu wa nasina ya rabbal alamin. Baik ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan jantung suratul Waqiah sudah, tadi sebelumnya kita sudah kajian ya. Nanti mungkin akan dibalik ya, pembacaan Waqiah dulu baru tausiah. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita nih yang ingin buru-buru bekerja, sementara pengen juga Waqiah. Nah, oleh karenanya nanti boleh dibalik ya, tilawah dulu baru kajian gitu ya. Dan perlu saya sampaikan ya, Ibu Ica Ainun, Ibu Marwiati, Ibu Uma, Teh Uma ya di Bandung ya, Ibu Siti Maimunah, itu besok-besok kalau mau pembacaan suratul Waqiah atau yang lainnya, seluruh yang mendengarkan live streaming ini, ambil air putih, botol, taruh di depan, di kita taruh depan nih ya. Artinya apa? Kita minta dengan karomah Waqiah, dengan karomah jantung Waqiah ini, insya Allah hajat-hajat terkabulkan. Salah satunya adalah menjadi penglaris. Menjadi penglaris. Ya. Siapa yang dagang di sini? Ya, niatkan. Apalagi Waqiah itu adalah jantung Waqiah yang kita baca. Dan Waqiah itu disebut sebagai surah kekayaan. Nah, begitu ya. Jadi jangan takut. Ambil air, ya, taruh di depan kita, ya. Nanti sembari kita baca Waqiah, nanti setelahnya itu niatkan, minta kepada Allah. Ya. Ya. Siapa ini? Mohon jangan terlalu cepat bacanya ya Ustaz. Ya Allah, hampura, mohon maaf ya. Ya. Ya, siap salah. Ya, karena mungkin ya itu bagi cara saya ngaji seperti itu, Bunda. Makanya kalau saya ngaji 25 menit itu 1 juz. Begitu ya, karena kalau seandainya agak lama-lama itu biasanya bisa sampai 1 jam. Tapi alhamdulillah kalau saya ngaji 1 juz itu hanya 25 menit. Begitu ya. Ya. Baik saudara-saudaraku. Ya ini masukan saja ya. Berarti kita bacanya tartil aja ya, bacanya pelan-pelan berarti ya. Baik. Terima kasih masukannya ya. Malam besok, hari besok, Selasa besok pagi kita baca Waqiahnya pelan-pelan ya. Siapa tuh? Saya kerja jaga warung Pak Ustadz, boleh. Niatin aja. Bu Anjar terpuntal-puntal yang ikuti yang belum lancar Ustadz. Iya. Ya mohon maaf Bu Anjar. Ya. Ya itu kebiasaan saya mengaji seperti itu. Jadi agak ngebut saya ya. Ya siapa itu? Najogi, saya dagang Ustadz. Nah itu ambil ya saudaraku ya, ambil air nih, misalnya air nih. Ini kan bukan TikTok ya. Kalau TikTok nanti ditegur, saya nggak boleh. Nah, tapos ini. Allahu Akbar. Ya tapos masing talun-taluntan. Nah, ini ambil air, buka botolnya, taruh depan, sembari kita baca Waqiah. Nah gitu ya.
Baik, terima kasih masukannya semua, diterima masukan positifnya. Insya Allah besok kita ngajinya pelan-pelan. Kita pakai ragam ya, pakai lagu aja besok ya. Biar lebih enak didengar. Kalau tadi memang ini gayanya gaya sopir tembak Sumatera, sopir Medan ini. Ya gitu. Yang belum bisa kepontal-pontal guru ya siap. Keteteran siap. Masya Allah Bu Farida Dayat sehat ya. Nah begitu Bunda, ini jam berapa sih? Waduh udah jam 6 lewat ya. Masya Allah. Ya Bu Sri siap. Besok kita pelan-pelan aja ya. Siap ya. Besok pelan-pelan aja ya. Dia bilang terbirit-birit lah, terpontang-panting lah. Nah, itu airnya, air doa tadi itu disiramin di depan warung. Siramin depan warung ya. Ini kan insya Allah kita tiap hari nih baca seperti ini. Nanti itu disiramin depan warung. Ya, warung. Minta sama Allah. Wahai Allah, hadirkanlah pembeli, hadirkanlah pelanggan, pemborong, ya gitu ya. Gitu. Insya Allah besok kita lebih santai ya. Kalau tadi kan memang itu hanya 5 menit itu ya. Kalau bahkan saya 3 menit Bunda, ini juga masih gigi 2 ini. Kalau mau gigi 4 itu lebih cepat lagi, cuma 3 menit. Dawaqatil waqi'ah la yasul waqtu waqat bi khafidatul wafiza rujatul rujat bolisan jibran bas fakan ta'abam bas waqtu mas'al salat safan. Itu kalau udah kayak gitu udah tambah puyeng nanti. Begitu ya. Warung anak boleh Ibu Maimunah, boleh, monggo, silahkan ya. Ibu Sri Asari beda 1 jam ya, Kalimantan betul. Jualan online Ustadz gimana caranya kalau buat penglaris? Kalau jualan online nggak mungkin pula disiram ke HP, yang ada rusak HP-nya. Itu diminum saja, diminum agar supaya itu sebagai pemancing ya. Jangan disiram ke HP-nya ya. Kalau disiram ke HP-nya mending HP-nya lempar ke Pondok Set Malomo. Yang sopir gimana? Sopir penglaris. Kalau sopir itu apa namanya dipecik-pecikan di mobilnya. Ini kan sopir supaya dapat sewa kan maksudnya. Iya, itu banyak kejadian itu. Itu banyak tukang angkot ngehubungin saya supaya banyak sewa yang mampir itu. Jadi pagi-pagi itu dia lapin tuh air doa tadi itu. Itu nggak syirik itu. Bukan air doanya, tapi doanya. Gitu ya. Jualan keliling airnya digimanakan Pak Ustadz? Izin nanya Pak, kalau jualan keliling. Kalau jualan keliling itu kan jualan keliling kan ada wadah tuh. Ya, ada wadah kan yang kita pakai tuh, apakah bakso, apakah apa makanan. Itu kan ada wadah tuh. Itu aja tuh dipercik-percikin gitu ya. Ini bagi yang bagi yang percaya ya, nggak percaya nggak usah komentar ya. Kalau untuk marketing properti, alhamdulillah tiga properti besar yang menghubungi saja. Cuma nggak boleh sebut. 3 properti ternama di Jakarta itu saya megang. Ya alhamdulillah. Itu silahkan airnya dicampur garam kalau properti. Kalau rumah kan itu kan harganya mahal-mahal. Rumah, mobil, apalagi ya yang berat-berat itu pakai garam. Ya, kenapa? Karena kalau rumah itu properti itu persaingannya banyak. Nah, maka ayo. Kalau kerja di kantoran gimana? Kalau di kantoran mah nggak usah penglaris, Bunda. Ini mah yang pedagang, yang untuk jual rumah pribadi nggak bisa. Kalau jual rumah pribadi harus menghubungin saya. Kenapa? Karena kita berbagi rezeki. Ya. Yang penjualan rumah pribadi itu harus ngubungin saya, harus ngubungin admin saya. Silakan hubungi Mbak Marsha, nanti dikasih air khusus ya. Begitu ya. Supaya majikan baik gimana Pak Ustadz? Kalau supaya majikan baik beda lagi, bukan al-waqiah. Kalau majikan baik itu doa Nabi Yunus 7 kali, kemudian Allahumma ya muqallibal qulub. Baru tiupkan di air, minumin itu majikannya. Ini khusus untuk saudara-saudara PMI di Hong Kong, di Thailand, di Taiwan, ya, gitu. Silakan Bu Anjar, silakan.
Anak sepak bola, maksudnya anak sepak bola bagaimana maksudnya? Biar gol terus gitu ya? Itu mah didoain aja itu buat anak-anak biar nurut. Nah, ini mantap nih pertanyaannya. Anak-anak buat nurut itu baca suratul Fatihah satu napas, tiupkan kuping kanan. Satu napas Fatihah, niatkan untuk kuping kanannya, tiup, niatkan luluh hatinya. Ya, itu saya udah buktiin itu. Kalau tukang jahit konveksi gimana? Sama, ya. Air doa tadi, waqiah, makanya Bapak Ibu harus ikut baca waqiahnya supaya dapat karomah berkahnya waqiah tadi. Nah, begitu ya. Siapa ini? Saya sudah DM Pak Ustadz jual rumah pribadi belum direspon. Coba diulangi lagi, Bun. Boleh jadi admin saya lagi sibuk ya. Silakan diulang-ulang, diulang aja terus ya. Gitu ya. Supaya bos senang. Nah, kalau supaya bos senang mah rajin aja sholat duha. Ya. Kalau buka jodoh anak-anak boleh nggak? Yang minta jodoh, buka jodoh silahkan datang langsung ke Pondok Sehat Malomo ya. Nah. Oke, cukup ya. Silahkan yang mau beraktivitas lanjutkan sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok di waktu yang sama jam 5:15 atau seputaran jam 5 lewat lah ya. Karena tergantung sholat subuhnya jam berapa selesainya ya. Karena saya ngadain live streaming Facebook ini setelah sholat subuh ya. Bidan Wulan, kalau Bidan Wulan kan sudah sering ikut di TikTok tuh, udah ada ilmunya tuh ya. Boleh pakai garam aja. Kalau bidan dokter kan agak-agak ngeri-ngeri sedap kita ngomong ya, masa kita doain orang sakit kan nggak mungkin. Kalau bidan masih mending, doain orang hamil supaya ngelahirin, mending. Ya Bidan Wulan maaf ya, bercanda nih. Ya, siapa lagi nih? Ya cukup ya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ana uhibbukum billahi ta'ala jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya. Doakan sehat supaya kita bisa istiqomah pembacaan suratul waqiah setiap hari ya. Ya. Iya, baru tuh nih fakultanai. Dena tuh le jawab mana nih? Ya. Yuk kita berselawat ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih yang ngasih bintang ya. Terima kasih semuanya. Mau ngasih bintang, mau enggak, semuanya terima kasih ya. Istiqomah selalu ya. Bagi yang ingin nonton, ingin ikut munajat gedor pintu langit, itu silahkan bergabung di jam 3 subuh waktu Indonesia Barat di TikTok UST Aris Alwi. Kemudian bagi saudara-saudara yang ingin jadi santri Pondok Sehat Malomo, silahkan di messengers. Ya. Kalau di TikTok itu DM, kalau di Facebook itu messenger. Kalau di IG itu sudah ada nomor adminnya di atas, di bio. Nah, begitupun TikTok, begitupun YouTube ya. Silakan yang ingin bergabung ya. Masya Allah. Mana ini? Askun Aguero. Maaf Pak Ustaz, minta tulisan tasbih sama Asmaul Husna yang dibaca tadi. Bapak silahkan buka video saya sebelumnya. Ya, itu sudah lengkap semua. Ya, pelan-pelan ya lihatnya. Dibuka banyak di situ ya. Sudah tadi itu namanya doa pelunas hutang ya. Ya. Siapa ini? Bu Epi, saya dari Jambi. Yulfianti. Masya Allah. Jambinya di mana ini? Ya silakan. Mau ikut gabung
di TikTok itu jam 3 subuh, atau mau ikut pesantren online privat tahajud nyari Salwi, itu silahkan di DM atau di Messenger. Nanti admin saya segera untuk merespon ya. Insya Allah. Barakallahu fikum ya. Masya Allah.